Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Taufik Kusnawa dengan NIM 33362000045, jurusan Teknik Sipil 2020 kelas A STM Tirta. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesetimbangan kimia bagian kedua. Baik, langsung saja. Pada bagian kedua ini akan menjelaskan pertama itu faktor mempengaruhi kesetimbangan kimia. Sini berbunyi, jika terjadi sebuah perubahan, sistem akan mengalami pergeseran sebagai bentuk mekanisme untuk mencapai kembali kesetimbangan. Jadi pada awal kesetimbangan sebuah reaksi, jika terjadi perubahan maka sistemnya ini akan berusaha untuk mencapai kembali kesetimbangan tersebut. Tentu akan ada mengalami beberapa perubahan. Apa saja itu? Yang pertama, jika konsentrasi itu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergerak ke arah lawan zat. Dan sebaliknya, jika konsentrasi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergerak ke arah lawan zat, ke arah zat. Selanjutnya yaitu suhu. Jika suhu ini ada endotherm dan exotherm. Endotherm itu menyerap panas dan exotherm itu melepaskan panas atau melepaskan kalor. Pada endotherm, jika suhu dinaikkan maka laju reaksi akan bergerak ke arah endotherm, yaitu delta H+. Dan sebaliknya, jika suhu diturunkan maka laju reaksi akan bergerak ke arah exotherm atau delta H-. Endotherm ini kebalikannya jadi exotherm, jadi tinggal dibalik aja. Ketika suhu itu dinaikkan maka akan berlangsung exotherm, dan suhu diturunkan maka akan berlangsung endotherm. Lanjut yaitu volume. Jika volume dibesarkan maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien besar. Nah, jadi pada reaksi ini jika volumenya dibesarkan maka kesetimbangan akan bergerak ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang besar. Lalu bagaimana jika volume ini dikecilkan? Maka kebalikannya aja, yaitu kesetimbangan akan bergerak ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang kecil. Lalu bagaimana dengan tekanan? Tekanan itu kebalikan volume. Jadi jika tekanan itu dibesarkan maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang kecil. Lalu jika tekanan itu dikecilkan maka akan bergerak ke jumlah koefisien yang besar. Baik, lanjut yaitu KC dan KP. Apa itu KC dan apa itu KP? Pada part 1 itu sudah dijelaskan bahwa KC itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Lalu apa itu KP? KP adalah kesetimbangan berdasarkan tekanan. Lalu apa hubungannya? Dapat dilihat pada rumus berikut. KP adalah KC dikali RT dengan pangkat delta N. KP ini tetapan tekanan ya, P pressure, dan KC konsentrasi. Dengan kali RT pangkat delta N. Apa itu R, apa itu T, apa itu delta N? R itu adalah nilai konstanta, yaitu 0,082 liter atom per mol K. Kemudian T itu suhu dengan satuan Kelvin, jika Celsius ditambah 273. Lalu apa itu delta N? Delta N itu adalah jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Dan perlu digarisbawahi bahwa KC, maksudnya KP ini akan berlangsung hanya pada gas. KP ini hanya berlangsung pada gas. Oke, selanjutnya ini tadi KP. KP itu adalah tekanan parsial zat ruas kanan pangkat koefisiennya dibagi tekanan parsial zat ruas kiri koefisien. Lalu apa bedanya dengan KC? Pada KC sudah dibahas di part 1. Kalau KC ini dia bukan tekanan melainkan konsentrasinya. Biasanya tulisnya KC
sama dengan konsentrasi C, konsentrasi D. Konsentrasi C, konsentrasi D per konsentrasi A per konsentrasi B. Ini ada pangkatnya, pangkat apa, ini pangkat berapa, gitu. Lanjut. Kemudian ini contohnya, diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut: 2S2O3 tambah O2. Ini artinya logonya reaksi ya, jika reaksinya setimbang 4SO2. Kita dicek, S-nya ada 4, S-nya 4, O-nya 3, O-nya 2, ditambah 6, 8. 2 kali 4, 8. Jadi ini sudah timbang. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi tersebut. Ditanya Kp dengan rumus yang tadi, tekanan parsial zat ruas kanan, pangkat koefisiennya dibagi tekanan parsial zat ruas kiri, pangkat koefisiennya. Penyelesaian koefisien persamaan reaksi itu adalah 2, 1, 4. Apa itu 2, apa itu 1, apa itu 4? 2 adalah di sini, kemudian 1 di sini, kemudian 4 di sini. Jadi ini adalah koefisien persamaan reaksi. Yang ini adalah yang kiri. Nah, yang 4 ini adalah yang kanan. Oke, lanjut. Tekanan parsial zat ruas kanan, pangkat koefisiennya. Tekanan itu P, kita singkatnya jadi P. Masukkan reaksinya SO2, pangkat 4, tadi koefisiennya 4, kemudian dibagi P tekanan S2O3, koefisiennya 2, dikali PO2 tekanan O2, koefisiennya 1. Maka jadilah PSO2 pangkat 4 per P, maksudnya tekanan S2O3 pangkat 2 kali PO2 pangkat 1. Baik, lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan sebagai berikut: N2O4 mengalami reaksi setimbang dengan 2NO2. Kita cek dulu apakah sudah setimbang. Di sini N-nya 2, di sini N-nya juga 2, di sini O-nya 4, di sini O-nya juga 4, 2 kali 2 4. Pada suhu 300 Kelvin, reaksi di atas memiliki Kp 7,38 atm. Jika R 0,082 L atm per mol K, maka harga Kc yang ditanya Kc pada suhu 300 K untuk reaksi di atas adalah. Baik, di sini saya menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama cara dengan rumusnya, kemudian dengan cara faktor unit. Pertama kita tulis dulu diketahuinya berapa. R-nya 0,082, T-nya 300, K-nya 7,38. Yang ditanya adalah Kc. Jawab. Pada cara rumus pertama, Dn itu delta N. Delta N itu adalah, lihat dulu di sini. Delta N adalah jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Di sini kanannya adalah 2, kirinya adalah 1. Jadi Dn sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Dn 2 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian Kp itu rumusnya adalah Kc dikali RT pangkat Dn. Kp nya kita masukin 7,38 sama dengan Kc nya yang ditanyakan, kemudian dikali R nya 0,082 dikali T 300 pangkat 1. Maka 7,38 sama dengan Kc, 0,082 dikali 300 sama dengan 24,6. Karena pangkat 1 ya, maka 24 pangkat 6, 24,6 maksud saya. Dengan operasi matematika biasa, Kc sehingga 7,38 dibagi 24,6, hasilnya 0,3 mol per liter. Lalu bagaimana dengan cara faktor unit? Oke, saja. Jawab, Dn-nya kita sudah ketahui 2 kurang 1 sama dengan 1. Lalu 1 per Kc, yang ditanya Kc. 1 per Kc sama dengan 0,082 LATM per mol K dikali 300 K pangkat 1 dikali 1 per 7,38 atm. Lalu kenapa ini 1 per Kc? Ini bisa saja kita tulis Kc, yang ini nanti jadi 7,38, namun yang ini menjadi mol K per 0,082
L ATM dikali 1/300K. Itu kalau kita pakainya KC. Yang ini nanti dikali 7,38 ATM. Hasilnya tentu akan sama. Ini kita bisa lihat kita coret ATM di sini bisa kita coret karena ini pangkat 1, jadi ya sama saja. Lanjut 0,082 L dikali 300 24,6 L bagi 7,38 dikali mol, 7,38 mol. Maka KC adalah tinggal dibalik, tinggal 7,38 mol dibagi 24,6 L. Ini adalah 0,3 mol per liter. Hasilnya sama. Lalu bagaimana kasusnya jika diketahui KC? KC-nya sudah diketahui, namun yang ditanya adalah KP. Sama saja dengan ya operasi matematika sederhana, maka bisa didapat. Kalau dengan cara rumus tinggal dibalik KC-nya diketahui berapa, nanti KP yang ditanya. Begitu pula dengan cara faktor unit. Lalu yang terakhir adalah aplikasi pada bidang industri mengenai keseimbangan ini. Saya ambil satu contoh saja, yaitu pada pembuatan amonia atau yang disebut dengan NH3. NH3 atau amonia ini dapat dijumpai pada pupuk urea dan juga pada pembuatan TNT, bom itu, dan lain sebagainya. Bagaimana persamaannya? Itu ada N2 ditambah 3H2 bereaksi dengan 2NH3. Prosesnya dilakukan pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius, suhu optimum, agar reaksi berlangsung cepat, sekalipun dengan risiko keseimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2. Sudah dijelaskan bahwa tadi suhu akan mempengaruhi. Gasnya dinaikkan, maka akan reaksinya berlangsung ke arah endotom atau eksotom. Untuk mengimbangi pergeseran ke arah N2 dan H2, untuk mengimbangi pergeseran ke arah N2 dan H2 oleh suhu tinggi, maka digunakan tekanan tinggi antara 200 sampai 400 atm untuk membuat molekul-molekul semakin rapat sehingga tabrakan molekul semakin sering. Dengan kondisi dianggap optimum, ternyata gas NH3 yang dapat dipisahkan baru dapat mencapai kurang lebih 15%. Kemudian campuran gas kemudian didinginkan sehingga gas NH3 mencair. Gas N2 dan H2 yang tidak bereaksi kemudian dialirkan kembali ke proses awal agar bereaksi lagi dan membentuk NH3 atau membentuk amonia. Baik, kemudian ya terakhir, sebelum saya tutup pada video ini, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan ya sedikit saja, yaitu atom karbon ini C, kita lihat ini C dengan nomor atom 6. Sedikit fakta ya, karbon merupakan unsur unik yang bisa berikatan dengan unsur lain untuk membentuk berbagai senyawa baru. Kita lihat di sini contohnya, atom karbon mengikat atom hidrogen. Di sini metana mengikat 4 atom hidrogen, di sini etana mengikat 6 atom hidrogen. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.